Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Konita Ramadhania dengan NIM O1A1117182. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Subjudul yang pertama yaitu definisi, yang kedua itu siklus glikolisis, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat rantai respirasi, yang kelima metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein, dan keenam metabolisme tubuh manusia. Subtipe yang pertama yaitu pengertian. Glikolisis merupakan tahap katabolisme glukosa yang dipecah menjadi dua molekul asam pirufat. Yang kedua, glikolisis adalah biosintesis glikogen dari satu satuan glukosa. Yang ketiga, glukogenesis, yang merupakan biosintesis atau pembentukan glukosa baru dari prekursor non-karbohidrat. Yang keempat, glykogenolisis, yang merupakan katabolisme glikogen menjadi monomer glukosa. Selanjutnya, subjudul yang kedua yaitu siklus glikolisis, di mana siklus glikolisis ini terbagi menjadi dua, yaitu tahapan penggunaan energi dan tahapan pelepasan energi. Tahapan penggunaan energi, tahapan pertama yaitu penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya yaitu fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga, fosfofruktosa kinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6 bifosfat. Yang keempat, aldonase membagi molekul gula menjadi dua molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. Yang kelima, dua molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk pada tahapan glikolisis selanjutnya. Selanjutnya, tahapan pelepasan energi. Tahapan pertama yaitu triosafosfat dehidrogenase mengkatalis pemindahan elektron dan H+ dari substrat ke NADH+ membentuk NADH. Yang tahapan kedua, glikolisis menghasilkan ATP, gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfogliserokinase. Tahapan ketiga, gugus fosfat dipindahkan sehingga menjadi 2-fosfogliserat oleh fosfogliseromutase. Tahapan keempat yaitu 2-fosfogliserat melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfoenol pirufat kinase oleh enolase. Yang tahapan kelima yaitu pirufat kinase mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya, subjudul yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan reaksi yang terus-menerus dan dilakukan secara berulang yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan pertama, proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil CoA asetat dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, dibentuk oleh enzim asam sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Yang ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu oleh NADH. Yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Tahapan yang kelima yaitu suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu oleh enzim, tahap pengubahan ini dibantu oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Tahapan keenam yaitu
Suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahapan ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Yang tahapan terakhir yaitu malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu oleh enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Selanjutnya, subtipe yang keempat yaitu rantai respirasi, di mana tahap pertama pengiriman elektron oleh NADH dan FADH2 yang merupakan molekul pembawa elektron hasil oksidasi proses glikolisis maupun siklus Krebs. Pada rantai transport elektron, keduanya menyumbangkan elektron ke mekanisme rantai transport elektron dan akan diubah kembali menjadi NADH+ dan FAD yang bisa digunakan kembali pada proses oksidasi berikutnya. Yang kedua, tahap transfer elektron dan pompa proton, yang merupakan elektron yang disumbangkan NADH dan FADH2 berupa elektron berenergi tinggi akan dipindahkan dari satu kompleks protein ke kompleks protein lain di membran dalam mitokondria. Sambil bergerak, elektron ini akan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan berguna untuk memompa proton atau ion hidrogen dari matriks ke ruang intramembran mitokondria. Proses ini menciptakan gradien elektrokimia. Tahapan yang ketiga yaitu pemilahan oksigen membentuk air. Setelah melewati berbagai protein, pada akhirnya elektron yang dipindahkan mengalami penurunan tingkat energi. Di tahap akhir, elektron ini akan kembali dipindahkan ke asektor elektron terakhir yaitu berupa molekul oksigen. Setelah menerima elektron, O2 terpecah menjadi 2 dan masing-masing akan menghasilkan molekul air. Tahapan yang terakhir yaitu sintesis ATP. Proses sebelumnya menciptakan gradien elektrokimia H2H+ antara matriks dengan ruang intramembran. H+ ini kemudian akan dialirkan kembali ke matriks dan proses mengalir ini kemudian dimanfaatkan untuk mensintesis molekul ATP. Selanjutnya subjudul yang kelima yaitu hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein di dalam sel reaksi metabolisme tidak terpisah satu sama lain, yaitu membentuk suatu jejaring yang saling berikatan. Di dalam tubuh manusia terjadi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masuknya asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini berguna sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, maupun komponen sel lainnya. Lemak lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak terreduksi. Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Selanjutnya, subjudul yang keenam yaitu tahapan glikolisis anaerob dan tahapan glikolisis aerob. Yang tahapan pertama yaitu tahapan glikolisis anaerob. Reaksi glikolisis berlangsung dalam sitoplasma dalam kondisi anaerob, yaitu diawali dengan reaksi penguraian molekul glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang membutuhkan energi dari ATP dan melepas 1P. Jika glukosa 6-fosfat mendapat tambahan 1P menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian menjadi fruktosa 1,6-fosfat yang membutuhkan energi dari ATP yang melepas 1P. Jadi, untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa 1,6-fosfat, energi yang dibutuhkan sebanyak -2 ATP. Selanjutnya fruktosa 1,6-fosfat masuk ke mitokondria dan mengalami lisis atau pecah menjadi dehidroksi aseton fosfat dan fosfogliseraldehid. Tahapan yang kedua yaitu tahapan anaerob. Reaksi glikolisis
membutuhkan oksigen berlangsung di dalam mitokondria. Dalam kondisi awal, molekul fosfoglyceraldehid yang mengalami reaksi fosforilisasi penambahan gugus fosfat, dan dalam waktu yang bersamaan juga terjadi reaksi dehidrogenesi pelepasan atom H yang ditangkap oleh aseptor hidrogen yaitu koenzim NAD. Dengan lepasnya dua atom H, fosfoglyceraldehid berubah menjadi 2 kali 1,3 asam difosfoglycerol, kemudian berubah menjadi 2 kali 3 asam fosfoglycerol yang menghasilkan plus 2 energi ATP. Selanjutnya 2 kali asam fosfoglycerol tersebut berubah menjadi 2 kali asam pirufat dengan menghasilkan plus 2 energi ATP serta H2O sebagai hasil sisa. Jadi energi hasil akhir bersih untuk mengubah glukosa menjadi 2 kali asam pirufat, yaitu energi yang dibutuhkan tahap 1 yaitu kurang 2 ATP, energi yang dihasilkan tahap 2 yaitu tambah 4 ATP, energi yang hasil akhir bersih yaitu 2 ATP. Penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.